Hai Sobat Milenial, mempersiapkan pendidikan untuk si kecil perlu dilakukan sejak dini loh. Kenapa begitu? Karena biaya pendidikan semakin hari semakin mahal. Apalagi kondisi pandemi saat ini membuat keluarga milenial harus bisa mengatur pembagian kebutuhan pokok dengan kebutuhan pendidikan anak. Nah, bagaimana cara mengaturnya ya Sobat Milenial? Well, mari kita bahas informasinya dalam Keuangan Milenial kali ini. Sobat Milenial, mempersiapkan dana pendidikan sejak dini merupakan sebuah hal yang penting dalam membangun keluarga. Karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok. Biaya pendidikan sendiri bisa dibilang tidak murah. Bahkan biaya pendidikan mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari jumlah inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan data dari BPS, biaya pendidikan mengalami kenaikan antara 10% hingga 15% per tahunnya. Tentu sebagai orang tua, Sobat Milenial pasti menginginkan yang terbaik untuk anak, termasuk dalam hal pendidikan. Nah, ada 4 langkah dasar yang perlu Sobat Milenial lakukan dalam mempersiapkan dana pendidikan anak. Pertama, survei institusi pendidikan. Sobat Milenial, masih banyak loh orang tua yang tidak melakukan survei terhadap institusi pendidikan anak yang akan dipilih. Dengan mempunyai gambaran jelas terhadap kualitas institusi pendidikan dan biaya yang dibutuhkan, tentunya Sobat Milenial lebih siap dalam mengatur kondisi keuangan untuk kedepannya. Kedua, buat perencanaan biaya. Setelah menentukan pilihan institusi pendidikan, saatnya Sobat Milenial mulai menghitung estimasi pengeluaran yang terdiri dari biaya pendidikan bulanan, uang administrasi, dan kebutuhan harian anak. Estimasi biaya pendidikan ini bisa membuat Sobat Milenial lebih siap dalam mengatur perencanaan dana pendidikan anak. Ketiga, persiapkan proteksi. Dengan adanya proteksi seperti membeli asuransi jiwa dan kesehatan, Sobat Milenial bisa menghindari resiko yang tidak terduga yang bisa menghantui orang tua khususnya pencari nafkah seperti sakit mendadak atau meninggal dunia. Keempat, pilih instrumen investasi yang tepat. Investasi dapat menjadi jalan yang ampuh untuk mempersiapkan dana pendidikan anak. Sebab investasi dapat berkembang dan tidak tergerus arus inflasi. Tentunya Sobat Milenial wajib menyesuaikan investasi yang dipilih dengan jangka waktu pendidikan dan profil risiko. Namun banyak juga yang belum mengetahui bagaimana bentuk investasi dan cara pengaturan dana pendidikan secara maksimal. Yuk kita bahas 6 jenis investasi yang bisa berfungsi sebagai dana pendidikan anak. Pertama, tabungan pendidikan. Jenis tabungan pendidikan berbeda dengan produk tabungan pada umumnya. Biasanya tabungan pendidikan adalah tabungan berjangka, di mana terdapat fasilitas tambahan seperti asuransi kesehatan atau asuransi jiwa hingga fasilitas biaya administrasi yang lebih kecil dari tabungan biasa. Kedua, asuransi pendidikan. Sekilas asuransi pendidikan dan tabungan pendidikan hampir sama. Namun, terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Asuransi pendidikan merupakan produk yang memiliki keuntungan lebih besar, menawarkan fitur tabungan dana pendidikan sekaligus perlindungan. Selanjutnya adalah deposito. Produk deposito memiliki jangka waktu tertentu sehingga Sobat Milenial bisa lebih disiplin karena dananya tidak bisa ditarik setiap saat. Keempat, reksadana. Reksadana adalah jenis investasi pasar modal yang bisa memberikan keuntungan dalam jangka menengah dan jangka panjang untuk dana pendidikan anak. Tentunya sebelum berinvestasi, Sobat Milenial bisa mempelajari terlebih dahulu jenis produk reksadana dan sesuaikan dengan profil risiko Sobat Milenial ya.
Kelima, emas. Selain harganya yang cenderung stabil, harga emas cenderung mengalami kenaikan rata-rata sekitar 10 hingga 15% setiap tahunnya. Sehingga emas bisa menjadi alternatif bagi sobat milenial untuk mempersiapkan dana pendidikan anak. Yang terakhir adalah properti. Jenis investasi yang bisa sobat milenial maksimalkan untuk persiapan dana pendidikan anak adalah properti. Selain harga aset properti bisa mengalami kenaikan, investasi properti juga bisa memberikan pendapatan apabila disewakan. Sobat milenial, setelah mengetahui langkah-langkah mempersiapkan dana pendidikan anak, tentunya kita perlu action plan agar target dana pendidikan anak sobat milenial bisa terkumpul dengan baik. Ada 7 tips untuk menerapkan action plan dengan baik. Pertama, berdiskusi dengan pasangan. Hal yang pertama wajib dilakukan adalah berdiskusi perihal dana pendidikan dengan pasangan. Dengan adanya keterbukaan antara satu sama lain, akan memudahkan keluarga milenial dalam mengatur keuangan menjadi lebih efisien loh. Kedua, memiliki tujuan yang jelas. Setiap orang tua mempunyai tujuan yang berbeda-beda untuk masa depan si kecil. Ketika sudah jelas tujuannya, maka akan lebih mudah mencari cara menyiapkan dana pendidikan. Poin ketiga, mencari informasi sekolah. Meskipun kedepannya pilihan bisa saja berubah, setidaknya sobat milenial telah menyiapkan dana pendidikan untuk masuk ke sekolah tujuan. Keempat, mengetahui biaya anggaran sekolah. Setelah mencari tahu tentang informasi sekolah yang ingin dituju, dengan mengetahui kalkulasinya, maka sobat milenial bisa lebih efektif dalam mempersiapkan dana pendidikan anak. Kelima, alokasi dana keluarga. Sobat milenial bisa berdiskusi dengan pasangan mengenai persentase alokasi untuk pengeluaran rumah tangga. Dengan adanya keterbukaan soal pengaturan keuangan rumah tangga, maka sobat milenial bisa menargetkan alokasi dana untuk pendidikan anak. Selanjutnya, evaluasi keuangan bersama. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan apakah ada hal yang harus dirubah atau diteruskan ya sobat milenial. Misalnya, apakah ada kebutuhan yang mendesak yang membuat tabungan rutin untuk dana pendidikan perlu dikurangi porsinya sementara. Terakhir, persiapkan dana darurat. Nah, sobat milenial, tentunya pos dana darurat dan dana pendidikan wajib dipisah ya. Seperti namanya, dana darurat hanya digunakan pada saat ada kejadian mendadak yang membutuhkan biaya lebih. Sobat milenial, sebagai orang tua, tentunya kita ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak kita. Namun, dana pendidikan dari waktu ke waktu kian mahal, sehingga perlu menabung atau investasi, agar buah hati bisa mendapatkan pendidikan berkualitas. Namun tentunya, kita tidak ingin dana pendidikan yang telah kita persiapkan dari awal malah tidak berkembang secara maksimal ataupun malah jadi rugi. Nah, ada 3 hal yang harus dipastikan oleh orang tua milenial sebelum berinvestasi. Pertama, pilihan sekolah yang cocok dengan minat dan bakat anak sehingga sobat milenial bisa mengkalkulasi biaya pendidikan ke depannya. Kedua, kemampuan finansial orang tua untuk membayar alokasi SPP bulanan, alokasi dana pendidikan, hingga ingin mempunyai berapa anak. Terakhir, penghasilan apa yang digunakan sebagai sumber dana pendidikan anak. Setelah sobat milenial memastikan kemampuan finansial, saatnya action untuk mempersiapkan dana pendidikan anak. Tentunya orang tua bisa memulai dengan riset biaya, menghitung biaya pendidikan di masa depan, menghitung kebutuhan menabung dan berinvestasi. Lalu terapkan ke budget bulanan dan tahunan. Orang tua kerap mengalami kesulitan pada saat menerapkan aset investasi yang paling cocok untuk dana pendidikan anak.
Sebenarnya, aset investasi yang paling cocok adalah aset yang mampu dibeli orang tua dan sesuai dengan jangka waktu kebutuhannya. Sebagai contoh, jika rencana dana pendidikan anak untuk masuk sekolah di bawah usia 2 tahun, maka pilihlah tabungan pendidikan atau reksadana pasar uang. Kemudian, jika rencana dana pendidikan untuk masuk sekolah di atas 2 hingga 8 tahun, maka bisa mengalokasikan investasi di obligasi pemerintah, emas, ataupun reksadana pendapatan tetap atau campuran. Sementara, jika rencana dana pendidikan anak untuk di atas 8 tahun, maka sobat milenial bisa mengalokasikan sebagian persentase di reksadana campuran atau reksadana saham. Tentunya sebelum investasi, orang tua wajib mempelajari dulu jenis dan fungsi investasinya. Orang tua milenial harus mengerti strategi berinvestasi. Dengan mengetahui profil risiko dan pertimbangan pertumbuhan aset yang maksimal sesuai profil risiko, maka sobat milenial bisa memaksimalkan dana pendidikan anak. Tentunya dengan menerapkan target dana pendidikan sejak dini dan disiplin dalam mengalokasikan dana pendidikan, maka sobat milenial bisa mencapai dana pendidikan sesuai dengan pilihan yang diinginkan. Sedikit demi sedikit, dengan tetap bijak dan disiplin, kamu bisa memberikan hasil yang maksimal pada tabungan dana pendidikan buah hati. Jadilah orang tua milenial yang bijak dalam mengambil keputusan keuangan, sobat milenial.